Ya, kita menyambung hal tadi, Iya. Bang. Kalau Anda kemudian katakan ini adalah sistem, bagaimana kemudian menjaga independensi juga dari setiap praktisi hukum? Mau bagaimana, Bang, kalau kemudian ini memang sistemnya mengatakan begini? Iya, jadi saya harus mengatakan begini. Saya tetap percaya sistem itu adalah dihidupkan oleh para penegak hukum itu sendiri. Misalnya gini, Dil. Saya beberapa waktu yang lalu, belum lama ini, saya baca klien saya itu diperas oleh polisi, diminta uang sekian miliar dan lain-lain gitu loh kan, kemudian dicoba ditersangkakan lagi. Kemudian saya bilang sama penyidiknya itu, saya pikir ini kamu tidak benar untuk melakukan pekerjaanmu ini. Saya laporkan dia propam, ini jenderal ini. Si jenderal ini kemudian karena dia tahu salah Mas Fadil dan Mbak Maria, kemudian dia bilang, Bang Saur, saya ternyata sudah salah. Kemudian dia minta maaf. Ada pengakuan itu? Ada pengakuan itu. Artinya gini loh, nggak juga karena memang sistem kita yang sudah rusak, kemudian alasan itu juga permisif, kemudian kita juga ikut rusak. Di mana dong peradaban kita, di mana sumpah kita, di mana kode etik yang kita sudah harus lulus baru jadi advokat. Kita kan disumpah seperti ini, Padil, di depan pengadilan tinggi. Demi Allah saya bersumpah harus taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Demi Allah. Artinya bayangkan nggak ketika kita melakukan praktek, adalah ada Tuhan di samping kita, di dada kita. Jadi ketika kita katakanlah melakukan pelanggaran hukum, pada saat yang sama dalam konteks sumpah kita menghina Tuhan. Kita sadar nggak itu? Sementara kita suap menyuap masih ke gereja, atau kita masih sholat, ini kan sama dengan Tuhan kita anggap untuk penyucian kita. Nah, makanya menurut saya, ini kesempatan hari Minggu, saya kira ini saatnya kita harus declare bertobat. Panggilan saya bilang, semua sistem boleh rusak, teknik boleh rusak, media bisa rusak. Andaikan pengadilan kita masih baik, Mbak Fadil, negara ini masih selamat, makanya disebut kita negara hukum, bukan negara TV One. Tapi hati kita nggak boleh rusak. Nggak boleh rusak. Baik. Ini kesempatan saya pikir. Oke, Prof Gayus Lumbur mungkin ada yang Respon Anda, Prof. yang ingin diteruskan, diluruskan mungkin dari diskusi kita. Mungkin silakan. Saya tidak meluruskan sudah bengkok-bengkok begini. Ini Pak Saur Siagian ini kan lawyer senior ya, kemudian pengamat hukum yang kritis ya. Tentu semua itu benar yang disampaikan. Tetapi kan kita mencari solusi apa yang terbaik. Saya seringkali mendengarkan keluhan ketika saya menjadi hakim, yaitu proses atau sarana menuju kepada keadilan itu ibarat jalan yang berliku-liku. Kalau kita mau lurus-lurus saja kita menabrak tebing. Kita harus ikut instrumen itu. Nah, tetapi kan instrumen ini sangat bertentangan dengan asas keadilan, asas negara hukum, itu konstitusi. Nah, yang benar adalah bagaimana sistem ini. Kalau kita mengatakan kalau Bang Saur enak ada hotline ke pimpinan kepolisian tadi sebagai contoh. Kalau yang nggak punya bagaimana? Mengeluh kemana? Berani kemana? Masuk pun tak bisa. Nah ini yang harus dipikirkan. Bang Saur masih punya jalan tikus. Kalau ada tebing yang berliku-liku, Bang Saur pakai jalan tikus sehingga sampai juga ke sana. Akhirnya bebas kliennya. Tapi bagi yang tidak. Nah oleh karena itu saya mengharapkan peristiwa ini menjadi momentum. Menjadi blessing in disguise. Menjadi berkah yang terselubung untuk merombak. Siapa yang bisa merombak? Saya hanya mengatakan satu jabatan tertinggi di negara ini, presiden. Karena presiden yang mengangkat dengan keputusannya terhadap hakim agung, ini hakim agung, dan memberhentikan pada saat pensiun atau berbuat salah. Nah ini presiden. Secara negara sebenarnya kalau harapan jangan berliku-liku di puncaknya Mahkamah Agung pun ada hakim tinggi, bukan hakim tinggi, ketua pengadilan tinggi 3 tahun yang lalu ter-OTT di Jakarta di sebuah hotel. Nah ini kan sudah carut-marut yang sering saya suarakan agar ada evaluasi. Seluruh pimpinan pengadilan dari PN, WKPN, PT, WKPT, kemudian MA 10 orang pimpinan dievaluasi. Saya punya kriterianya. Saya sangat lengkap. Apa paling tidak 2 besar. Yang satu ketika pengangkatan. Itu ada kepanitiaan di Mahkamah Agung. Mengangkat seseorang sebagai jabatan-jabatan di mana dia ditempatkan. Itu dimulai dari sana. Ada permainan nggak di situ? Ya. Kemudian track record. Itu ada di KY, ada di pers, ada di DPR. Ada di Bang Saur yang juga menjadi pengamat. Itu semua ada di sana. Itu yang kita gunakan sebagai kriteria. Tidak banyak. PT WKPT itu paling tidak 600 orang. Artinya di tingkat PN kabupaten, kota, sampai provinsi. Provinsi itu di bawah
KPT ada 2 kali 30-an, M ada 10. Tidak lebih dari 800 hakim, Prof. Gayus. dari 9.000 lebih hakim. Kenapa sulit untuk dievaluasi? Dengan Ya. perintah presiden, dalam keadaan darurat seperti hari ini Hakim Agung OTT. Oke. Ya Prof. itu Gayus. sistem, itu kita berbagi sistem. Ya, Prof, ini presiden harus turun tangan kalau Anda sampaikan. Tapi Anda percaya bahwa ini adalah gunung es? Ini bukan lagi gunung es ya, sudah tidak ada permukaan lagi, sudah utuh muncul semua diwakili oleh Hakim Agung ini ya, yang tidak mudah orang menduduki jabatan Hakim Agung, dipilih di berbagai tes ini, dari Komisi Yudisial sampai ke DPR, sampai ke Seknek, terbitlah surat keputusan pengangkatan Hakim Agung secara khusus ya. Kalau hakim lain mungkin hakim di bawah Mahkamah Agung mungkin bersama-sama ya, tapi kami ini diangkat secara khusus dan diberhentikan dengan hormat kalau berhenti pensiun. Diberikan lagi, saya dapat award, landmark decision. Orang yang membuat keputusan yang mungkin agak beda gitulah, ada kepanitiaan di Mahkamah Agung. Nah ini semua merupakan bagian dari sistem. Maka saya mencuatkan mulai pagi ini, Presiden ikut bertanggung jawab atas kejadian ini sebagai penerbit SK pengangkatan Hakim Agung. Ini tolong disuarakan ini. Baik. Karena ini sudah saya usulkan pada Presiden. Saya pernah ketemu juga tentang evaluasi ini. Ditanya, saya dipanggil untuk menjelaskan apa yang saya cuatkan kok dievaluasi. Saya katakan bukan saja dievaluasi. Baik. Di Georgia itu diganti semua hakimnya, diimpor. Untuk masa tertentu, setelah itu dikembalikan kembali kepada hakim yang sebenarnya. Oke. Ini kiat-kiat kepala negara mengatur peradilan yang sudah darurat ini. Ya. Baik. Singkat, Bang. Saya kira saya nggak berbeda pendapat soal sistem, tetapi kita kan dalam keadaan hidup yang katakanlah sistem kita yang rusak. Pertanyaannya apakah kita kemudian korban sistem yang rusak ini? Bang Gayus tahu saya bukan sebagai pengamat, saya praktisi hukum. Saya kadang-kadang Fadil, Mbak Maria, demi Tuhan, kadang-kadang saya mengatakan begini, Tuhan, saya masuk sanggup nggak saya jadi praktek? Bayangkan saya 20 tahun. Tapi saya bersyukur. Di dalam diri saya ini, ada saya amini ada Tuhan dalam bergerak diri saya kemudian minta perlindungan kepada dia. Saya setuju. Mahkamah Agung secara profesional ikor sudah jalan itu. Sudah mati-matian bertarung. Hampir semua pengadilan. Tetapi kenapa kemudian masih jebol? Ini saya kira, saya Mental setuju. kah? Oleh karena itu sama dengan Ferdi Sambo misalnya. Kalau kita mengandalkan kepada polisi, itulah yang pertama. Yosua kemudian melakukan upaya pembunuhan dan pemerkosaan, tetapi apa? Publik membongkar. Kami bentuk namanya Tampak. Bersama dengan media, kemudian mengenai pers, bukan tembak-menembak. Bukan ada dugaan pengerjaan, tetapi ada pembunuhan. Fadil, buktinya saat ini terbunuh. Maksud Dalam saya hal begini, konsekuensi karena kita bicara jantung penegakan hukum keadilan, negara hukum itu dalam pasal 1 ayat 1 kedaulatan di tangan rakyat, pasal 1 ayat 2, pasal 1 ayat 3, ekspresi kedaulatan di tangan rakyat itu muncullah rakyat, yaitu wajah negara hukum kita. Artinya kalau Fadil tetap menuntut soal keadilan itu, mari atau kita semua, salah satunya, wujudnya itu sekarang muncul dengan hukum negara hukum. Mari kita taat. Itu hak Ketika rakyat. Anda tidak melihat ada, teriak di sana. Oke. Saya kemudian seperti ini, saya tahu ada orang kemudian bagaimana Anda melapor Sambo, tidak ada. Dengan hormat nyawa saya ini, kalaupun Tuhan panggil, atas panggilan suci saya sebagai advokat, saya bilang Tuhan kalau bisa saya memilih. Jadi bagi saya mau diteror, kemudian mau Tuhan panggil, ya itulah saya bukan pendeta, Oke. saya bukan kiai. Ya. Tapi singkat saja Bang, mungkin kalau bicara soal namanya kepentingan klien gitu ya Bang ya, melalui advokatnya seperti itu. Rasanya kan antara dua ya, ingin menang ya Betul. kan, atau ingin rasa keadilan tersebut begitu. Nah segala cara tentu kan akan ditempuh. Nggak bisa, konsekuensi kita profesi, Fadil, sama dengan kita Karena ada sumpah tadi yang Abang dituntut bilang. oleh kode etik. Oke. Jangankan kasih uang, Fadil, Mbak Maria. Meskipun tujuannya ingin Dalam menegakkan kode etik keadilan. kita memberi iming-iming saja, jangan memberi nggak boleh. Masalahnya sekarang ini profesi kami udah rusak, organisasi udah rusak. Saya ragu bahwa kita menjalankan atau memegang namanya kemuliaan profesi ini nggak sadar bahwa supaya profesi tetap ada, bahwa kita harus taat kepada kode etik. Oke. Nah, oleh karena itu orang tuh saya bilang tidak punya harga diri, tidak punya otaknya sudah rusak, Mas Fadil dan Mbak Maria. Oke, baik. Terima kasih Bang Saur Siagian
atas paparannya dan juga Prof. Gayus Lumun. Terima kasih. Terima kasih Prof. Gayus Atas pagi waktunya ini, Prof. di hari Minggu ini. Sehat selalu untuk Prof. dan juga Bang Sor. Terima kasih. Sehat selalu. Prof. Sama hari Terima Minggu kasih. Pak Bang Gayus. Terima kasih Ya, Bang Sor. sama-sama, selamat hari Minggu. Terima kasih banyak pencerahannya pagi hari ini. Kemudian kita akan lihat nanti kasus ini akan bergulir seperti apa dan tentunya keadilan adalah hak setiap warga negara. Kami akan kembali untuk Anda usai jeda sesaat lagi.